Ada yang mengatakan bahwa bila kita ingin menekuni satu hal secara mendalam, kita perlu fokus kepada satu hal saja. Dan kalau kita sudah fokus pada satu hal, jangan ingat-ingat lagi kepada yang lain. Kalau perlu abaikan, utamakan saja satu hal itu. Yang dikejar, yang diutamakan, itulah yang dipegang. Karena untuk mengejar mimpi kita harus fokus. Namun seringkali apa yang dilakukan orang-orang pada saat fokus kepada satu hal, ada sesuatu yang kurang. Atau sekaligus ada yang salah. Karena fokus pada satu hal, sesungguhnya bukan berarti mengabaikan hal-hal yang lain. Mungkinkah di zaman yang serba banyak hal di sekeliling kita, dalam kehidupan kita pun tidak hanya untuk satu hal saja kita hidup, kita abaikan yang lain. Dan lalu kemudian utamakan yang satu, lupakan yang lain. Apakah itu jalan keluar dari segala pergumulan hidup kita? Kesalahkaprahan tentang fokus pada satu hal ini membawa kita kepada sebuah pembelajaran bahwa fokus pada satu hal bukan berarti melupakan dan mengabaikan yang lain. Kita harus fokus kepada sesuatu yang membuat hal-hal lainnya itu tidak terabaikan, bahkan dapat tertangani dengan lebih baik lagi. Karena itu temukanlah, pilihlah yang satu itu dan fokuskan hidupmu kepada yang satu itu. Saya Nicholas Kurniawan menemani lagi di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari bacaan kitab suci yang sudah tidak asing lagi tentang dua bersaudara Maria dan Marta, Lukas 10 ayat 39 sampai 42, dibacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Ia mempunyai saudara yang bernama Maria. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan yang dikatakan Tuhan. Perhatian Marta terlalu banyak kepada persiapan-persiapan. Dia datang pada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidak pedulikah engkau bahwa saudaraku membiarkan aku melakukan semua pekerjaan? Katakanlah kepadanya untuk membantuku." Jawab Tuhan kepadanya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan memusingkan diri dengan begitu banyak hal. Padahal hanya satu yang penting. Maria sudah memilih yang tepat, dan itu tidak akan diambil dari dia." Kisah Maria dan Marta adalah kisah yang sudah tidak asing lagi tentang dua bersaudara perempuan yang dua-duanya adalah saudara dan sahabat Yesus. Yesus datang berkunjung ke rumah Maria dan Marta ini menjadi satu pembelajaran yang penting tentang fokus. Perhatikan bagaimana Marta dan Maria. Marta sibuk atau boleh dikatakan fokus kepada persiapan-persiapan untuk menjamu Yesus. Dan Marta yang seksi sibuk di rumah itu. Dia siapkan segala makanan yang terbaik, dia siapkan segala pelayanan yang terbaik untuk jamuan yang tentu saja istimewa buat tamu istimewa mereka. Tetapi ada satu hal yang menarik, yaitu pada saat Marta sedang sibuk-sibuk, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Lalu kemudian Marta protes kepada Yesus dengan mengatakan, "Tuhan, apakah engkau tidak peduli? Lihat, itu Maria. Masa membiarkan saya lakukan semua pekerjaan sendiri? Bilang dong sama dia untuk membantu saya." Perhatikan bagaimana reaksi Marta pada waktu itu yang protes karena tindakan Maria yang hanya duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Sampai di sini kita mungkin akan melihat bahwa ini apakah yang Maria lakukan lebih baik daripada Marta atau sebaliknya? Apakah lalu kemudian bersiap-siap menyambut tamu itu tidak boleh? Menjamu dengan makanan istimewa buat tamu istimewa itu salah? Perhatikan jawaban Tuhan. Dia mengatakan, "Marta, Marta, engkau khawatir dan memusingkan diri dengan begitu banyak hal." Yang menjadi problem Marta sebenarnya bukan karena mempersiapkan jamuan istimewa.
tapi karena kekhawatiran yang ada di dalam diri Marta dan memusingkan diri dengan begitu banyak hal. Dengan kata lain, bahwa Marta itu memang sedang khawatir kepada begitu banyak perkara-perkara yang mengelilinginya, kesibukan-kesibukan dan aktivitas yang dia kerjakan dengan satu tujuan sebenarnya mulia, yaitu menjamu dan memberi yang terbaik. Tetapi ada kata yang penting yang ditegur oleh Tuhan kepada Marta, yaitu Marta khawatir dan memusingkan diri dengan begitu banyak hal. Atau dengan kata lain, Tuhan ingin mengatakan kepada Marta, fokusmu kepada jamuan, fokusmu kepada persiapan, fokusmu adalah bagaimana memberi yang terbaik. Tetapi engkau melupakan satu hal. Jawab Tuhan selanjutnya, hanya satu yang penting, Maria sudah pilih yang tepat. Dan itu akan menetap kepada dia, tidak akan diambil dari dia. Apa satu yang penting yang Maria sudah lakukan? Kata yang penting ini dalam versi Alkitab lain dikatakan juga hanya satu yang perlu. Berarti apa yang dipilih oleh Maria itu adalah hal yang penting dan perlu sekaligus. Dan ini yang Marta abaikan. Marta fokus kepada berbagai macam piranti-piranti kesibukannya untuk menyenangkan Tuhan. Tetapi Maria mengetahui bahwa jarang-jarang Tuhan itu datang. Mengetahui bagaimana duduk dekat kaki Tuhan dan mendengarkan suara Tuhan, itu memberikan kekuatan kepadanya. Bukan Maria tidak peduli dengan Marta yang sedang sibuk, tapi Maria tahu yang mana yang penting. Maria tahu apa yang dia butuhkan, yaitu bercakap-cakap dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan Tuhan. Dan inilah fokus yang sudah dipilih oleh Maria, dan ini yang paling tepat. Karena dengan fokus yang demikian, Maria tentu saja bisa membantu Marta, bukan diabaikan. Dan Tuhan juga ingin mengatakan sesuatu yang penting buat kita dari ayat ini, yaitu bahwa fokuskanlah duduk dekat kakiku, dengarkanlah apa yang kukatakan, setelah itu kerjakanlah apa yang kamu dapat kerjakan. Karena kekuatan dari duduk dekat kakiku dan mendengarkan suaraku, itulah kekuatan yang engkau butuhkan untuk engkau melakukan berbagai macam hal di dalam hidup ini. Apa yang Tuhan katakan kepada kita di dalam Lukas 10 ayat 39-42 ini mau mengajak kita untuk memilih fokus yang tepat, yaitu memilih fokus yang perlu dan penting. Dalam hal kisah tadi adalah bahwa fokus utama kita sebagai orang percaya adalah bersekutu dengan Tuhan. Inilah yang paling perlu dan penting. Sebelum memulai segala hal, mulailah bersama dengan Tuhan. Tetap dekat dengan kaki Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Dan lalu mulailah lakukan segala hal yang ada mengelilingimu. Segala hal yang mungkin mengkhawatirkanmu. Segala hal yang mungkin memusingkan dirimu. Bila dengan kekuatan dekat kaki Tuhan dan dengarkan suara Tuhan, kita akan didekap oleh kekuatannya, dan kita tidak akan lalu menjadi sekarat di dalam menghadapi segala khawatir, segala hal yang ada di dalam hidup kita. Begitu juga saat kita mendengarkan suara Tuhan, maka kegaduhan sekitar kita yang menggelisahkan dan merisaukan hidup kita, itu tidak lagi membuat kita menjadi patah semangat, tapi justru membuat kita mampu menghadapinya karena suara Tuhan jauh lebih keras, terngiang dan tertanam di telinga dan hidup kita. Dekat kaki Tuhan justru menjadi kekuatan bahwa kita melangkah tidak sendiri, tetapi bersama dengan Tuhan yang juga melangkah bersama dengan kita. Biarlah kita juga boleh, sebagaimana sebuah pujian yang mengatakan, ku ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati bait Tuhan, dan menikmati kehadiran Tuhan senantiasa. Dari situlah kekuatan kita berasal. Andalkanlah Tuhan, sandarilah persekutuanmu dengan Tuhan, dan dengarkanlah apa yang dikatakannya. Tuhan selalu beserta dengan kita dan mendampingi senantiasa. Amin.